Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Berlian, selaku dosen pengampu mata kuliah Aplikasi Teknologi dan Transformasi Digital kelas 3. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 17 ingin mempresentasikan tentang tugas besar kami yang berjudul Optimasi Portofolio Saham Sektor Perbankan menggunakan model Markowitz dengan Quadratic Programming. Dengan saya sendiri, yaitu Rama Darmawan Putra dengan NRP terakhir 1047. Saya Faridah Aini Nasution dengan NP terakhir 1054. Dan saya Rahmalia Umama dengan NRT terakhir 1105. Oke, yang pertama untuk latar belakang, jadi apa sih investasi? Investasi itu salah satu bagian penting dalam kegiatan ekonomi. Tujuannya sendiri itu kita untuk menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan bisa memperoleh sejumlah keuntungan. Nah, gabungan dari dua ataupun lebih aset yang diinvestasikan pada periode waktu dan kondisi tertentu itu disebut sebagai portofolio. Dikutip dari siaran pers IDX pada Juni 2025, investor saham di Indonesia itu lebih dari 7 juta single investor identification. Artinya, minat masyarakat terhadap investasi di pasar modal itu cukup tinggi. Kemudian, kita harus mengenal kalau dalam investasi itu prinsipnya high risk, high return. Jadi kalau kita pengen mendapatkan hasil yang maksimal, kita harus siap dengan resiko yang tinggi juga. Nah, strategi pengelolaan portofolio yang baik itu dibutuhkan untuk bisa meminimalkan risiko tanpa mengorbankan keuntungan yang kita inginkan. Kita bisa dengan cara Markowitz mean variance dengan metode quadratic programming. Dalam tugas ini kita menggunakan portofolio dari 5 saham perbankan yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Ada dari saham BCA, BBCA, saham Bank Rakyat Indonesia BBRI, saham Bank Negara Indonesia BBNI, saham Mandiri BMRI, dan saham Bank Tabungan Negara BBTN. Kemudian kenapa kita memilih sektor perbankan? Karena sektor perbankan ini kapitalitas pasar terbesar di Indonesia dan menjadi salah satu indeks favorit di pasar modal dengan tingkat likuiditas yang tinggi sehingga relevan untuk dibentuk sebagai instrumen investasi portofolio. Baik, dari penjelasan latar belakang tadi, dapat kita simpulkan bahwa tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah untuk menyusun portofolio optimal dari saham BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, dan BBTN. Yang kedua, untuk menentukan komposisi bobot investasi yang memaksimalkan return dengan batasan risiko tertentu. Oke, selanjutnya ada dasar teori. Dasar teori yang pertama yaitu pasar modal dan instrumen investasi. Di sini, menurut Saputo dan Basyarudin tahun 2024, investasi adalah salah satu bagian terpenting dalam kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menginvestasikan sejumlah dana dengan harapan memperoleh sejumlah keuntungan. Selanjutnya, di antara banyaknya instrumen keuangan, menurut Saputo dan Basyarudin, saham merupakan salah satu yang paling diminati karena menawarkan potensi keuntungan yang sangat signifikan dengan tetap memperhatikan tingkat risiko. Next. Dasar teori kedua yaitu portofolio. Di sini portofolio merupakan gabungan dari dua atau lebih aset yang dipilih oleh investor pada kurun waktu dan ketentuan tertentu, seperti alokasi modal yang ditetapkan, menurut Ridwanuddin tahun 2023. Nah, selanjutnya portofolio dikatakan optimal apabila dapat memaksimalkan keuntungan yang diharapkan dengan tingkat risiko yang dapat diterima investor. Selanjutnya, dalam konteks investasi saham, risiko sering diukur dengan volatilitas, yaitu variance atau standar deviasi. Sedangkan return merupakan tingkat keuntungan yang diperoleh investor dari perubahan harga saham. Selanjutnya ada return saham. Return itu sendiri adalah indikator penting dalam investasi seperti yang disebutkan pada sebelumnya. Nah, nilai return ditinjau dari cara menghitungnya itu dibagi menjadi dua, yaitu linear return sama log return. Dengan rumusannya seperti pada gambar berikut dan keterangannya pada gambar berikut. Next. Nah, selanjutnya ada teori portofolio Markowitz atau mean variance model. Di sini yang pertama, caranya itu menghitung nilai expected return tiap saham dengan rumusan seperti itu. Ketika udah dapat nilai dan expected return, selanjutnya kita hitung variance dan standar deviasi dengan rumus seperti pada gambar. Selanjutnya, kita hitung covariance antara dua saham dengan rumusan kurang lebih pada gambar. Dan yang terakhir, kita bisa menentukan fungsi objektif model Markowitz dengan fungsi objektifnya tertera pada gambar. Next. Kemudian untuk metodologi penelitian, jadi yang pertama kita lakukan itu adalah mengumpulkan data harga penutupan saham harian dari 5 perusahaan tadi, yang mana ini bisa kita dapatkan di Yahoo Finance ataupun investing.com. Kemudian yang kedua, kita mengubah data harga penutupan harian menjadi data return. Jadi ada linear return dan juga ada log return. Dan yang ketiga itu menghitung return rata-rata, varian, dan standar deviasi. Kemudian keempat, menentukan matriks varian kovarian dan proporsi portofolio saham.
Kelima, membangun model Markowitz-nya yang sesuai dengan kendala yang telah ditentukan. Dan keenam, interpretasi hasil menggunakan MATLAB. Kemudian di sini kita akan membahas bagian portofolio saham, quadratic programming, dan model Markowitz. Jadi portofolio saham itu kan adalah kumpulan semua saham yang dimiliki oleh seorang investor, baik individu maupun institusi. Tujuannya itu untuk menyebarkan resiko dengan tidak bergantung pada kinerja satu perusahaan saja, dan untuk mengoptimalkan keuntungan di masa depan dengan mengkombinasikan berbagai jenis saham yang dipakai. Kemudian untuk quadratic programmingnya itu adalah metode optimasi matematika yang bertujuan untuk meminimalkan atau memaksimalkan fungsi objektif kuadratik dengan kendala berupa persamaan dan atau perbedaan linear. Jadi bentuknya meminimumkan fx sama dengan setengah x transpose x qx min c transpose x plus r. Kemudian untuk model Markowitz-nya itu didasarkan atas pendekatan mean dan varians, di mana mean-nya itu merupakan pengukuran tingkat return dan varian merupakan pengukuran tingkat risiko. Jadi kita dapatkan max RP sama dengan mu transpose X. Dengan kendalanya yang pertama ada X transpose covarian X kurang dari sama dengan rho, kemudian E transpose X sama dengan 1, XI lebih besar atau sama dengan 0, dengan X itu 1 sampai N. Baik, selanjutnya kita masuk ke hasil dan pembahasan. Jadi yang pertama tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengambil data penelitian dari investing.com, di mana data yang diambil merupakan data closing price saham 5 bank di Indonesia, yaitu BBCA, BBRI, BBNI, BBMRI, dan BBTN. Eh, Dalam pengamatan ini, periode tanggal yang diambil itu dari 8 Juli 2025 sampai dengan 8 Oktober 2025, di mana ada 66 total data untuk tiap sahamnya. Setelah didapat semua datanya, kita masukkan ke dalam grafik untuk melihat pergerakan harga sahamnya. Dapat dilihat dari grafik ini bahwa harga saham tertinggi harga saham tertinggi dipegang oleh Bank BBCA, kemudian mengikuti BMRI, BBNI, dan BBRI berada di tengah-tengah, sedangkan yang paling bawah ada Bank BBTN. Nah, setelah memiliki semua data closing price, kita menghitung return tiap saham, di mana di penelitian ini kita menghitung menggunakan data log return. Setelah diperoleh, kita plot lagi ke dalam grafik, dapat dilihat bahwa semuanya menyebar di antara 0,05 sampai dari min 0,05 sampai dengan 0,05. Selanjutnya, kita menganalisis nilai expected return, di mana ini digunakan rumus min dari setiap rata-rata saham. Menggunakan MATLAB, kita peroleh bahwa hasilnya seperti pada tabel di bawah ini. Di mana expected return ini menunjukkan nilai return yang kita mau, resiko ini diambil dari variance, dan ada juga kolom standar deviasinya. Selanjutnya, setelah itu kita mencari matriks covariance-nya dengan menggunakan software MATLAB, kita memperoleh matriks covariance seperti ini. Oke, selanjutnya setelah memiliki matriks kovarian, kita mendefinisikan 3 tingkat resiko, yang mana di sini untuk digunakan sebagai perbandingan bobot tiap saham. Untuk tingkat resiko paling kecil, kami mendefinisikan sebesar 3,5772 kali 10 pangkat 5, tingkat risiko sedang sebesar 5,3659 kali 10 pangkat 5, dan tingkat risiko tinggi dengan sebesar 7,1545 kali 10 pangkat min 5, di mana row atau tingkat resiko ini berada dalam batasan antara 0 dan 1. Menggunakan software MATLAB didapat bahwa bobot untuk setiap saham sebagai berikut, di mana untuk row yang paling kecil, bobot saham paling besar ada di BBCA. Sedangkan untuk resiko saham sedang, bobot saham paling besar bergeser menjadi BBRI, dan untuk row paling besar, bobot saham paling besar tetap di dalam BBRI. Nah, Kemudian untuk kesimpulannya, jadi kita peroleh 3 kesimpulan. Di sini yang pertama, portofolio pertama itu adalah portofolio yang paling aman, tetapi hasil returnnya itu masih negatif, yaitu minus 0,00800531. Portofolio pertama ini memiliki komposisi terbesar pada saham BBCA dengan proporsi 64,55%. Kemudian yang kedua, portofolio kedua itu memiliki nilai return mulai meningkat, tapi masih di angka negatif, yaitu 0,00016903, dengan proporsi dominannya di BBRI, yaitu sebesar
45,403%. Nah, yang ketiga, portofolio ketiga itu adalah yang paling menguntungkan, tetapi resikonya juga yang paling besar. Nilai return meningkat menjadi 0,00137772 dengan bobot terbesarnya di BBRI sebesar 60,563%. Jadi untuk presentasi kelompok kami sudah sampai di situ dan selanjutnya akan kami tunjukkan terkait simulasi yang akan kami gunakan pada data sebelumnya. Mungkin Baik, jadi pada penelitian ini kami menyelesaikan permasalahan model Markowitz-nya menggunakan metode MATLAB. Di sini kita menggunakan GUI MATLAB, di mana GUI ini merupakan UI UX yang dideveloper oleh MATLAB sendiri. Pertama, kita run dulu programnya. Nah, setelah di-run, dia bakal muncul tampilan dashboard seperti ini, di mana ini di-run-nya menggunakan GUI MATLAB. Yang pertama ada button load Excel di sini, di mana ini tuh untuk mengeload semua data yang telah kita kumpulkan dari investing.com tadi. Di sini dapat diingat bahwa data yang bisa di-loading hanya data yang berupa Excel saja. Jadi selain itu tidak bakal muncul di tampilan. Kita pencet load data Excel, kemudian dia bakal muncul ke library kita. Kita cari di directory mana kita menyimpan datanya. Misalnya nih data kami digunakan data uptake di directory ini, dipencet saja. Kemudian menunggu loading, dia bakal muncul semua datanya di tampilan sheet data return ini. Kemudian di sini ada target risiko, di mana ini tuh merupakan row yang saya ngomongkan tadi di sebelumnya, di mana itu di sini kita udah ada default sendiri, cuma ini tetap bisa diganti dengan dihapus saja atau diganti angka-angkanya dari sini. Seperti itu. Oke, lanjut Om. Selanjutnya, setelah kita memasukkan datanya itu, nanti kita akan mendapatkan matriks statistiknya. Nah, jadi di bagian matriks statistik ini kita memperoleh untuk vektor mu-nya, yaitu mean rate-nya dari masing-masing saham yang sudah kita punya datanya tadi gitu. Nanti otomatis akan muncul hasilnya di sini, bisa diperhatikan di tabelnya itu sudah ada BBCA, BBRI, BBNI, BMRI, dan BBTN. Kita juga memperoleh matriks covariance-nya yaitu sigmanya dari kelima data saham tadi. Nah, apabila case-nya kita nggak ada data Excel-nya, itu kita juga bisa melakukan load manual data di demonya dengan catatan kita sudah memiliki nilai dari mu dan juga sigmanya. Jadi nanti kita masukkan di codingan MATLAB-nya. Nah, nanti otomatis juga akan terrunning walaupun tidak ada data Excel-nya. selanjutnya kita pencet bagian hasil optimasinya dan didapatkan dua hal yang sangat penting ini. Yang pertama, untuk yang table, di mana table ini terdapat dari row, return, trace, check, flag, dan beberapa saham yang sudah dioptimalkan. Nah, ternyata untuk resiko atau row dengan 3,5772 pangkat kali 10 pangkat min 5 itu didapatkan nilai returnnya seperti itu dan resikonya juga seperti itu. Dengan ketika kita sudah mengecek, ternyata hasil ceknya itu optimal dengan BBCA sebesar 0,6455, BBRI 0,616, BBNI 0,291 dan BMRI 0,2637 serta BBTN 0,001. Selanjutnya untuk yang tingkat resiko kedua dengan nilai itu sama dengan 5,3659 kali 10 pangkat min 5 didapatkan return seperti berikut dan risknya juga seperti berikut. Ternyata ketika dicek itu juga hasilnya optimal dengan nilai BBCA sebesar 0,2589, BBRI 0,4540, BBNI 0,1839, BMRI 0,0106, dan BBTN 0,0926. Selanjutnya untuk yang risiko terakhir dengan nilai 7,154 kali 10 pangkat min 5 didapatkan return sebagai berikut dan risikonya seperti berikut. Lalu ketika dicek hasilnya juga sama optimal dan nilai dari BBCA sebesar 0,0157, BBRI 0,6056, BBNI 0,1937, BMRI 0,0030 dan BBTN 0,1820. Nah, ternyata didapatkan efisien frontier atau nilai dari grafiknya, yaitu grafik dari trade off, didapat 3 titik.
karena kita menggunakan 3 row, maka juga didapatkan 3 titik. Dan cara bacanya adalah ketika nilai risk atau resikonya kecil untuk yang paling kiri, itu didapat returnnya itu juga kecil. Dan sebaliknya, ketika nilai resikonya paling besar atau makin ke kanan, itu maka hasil returnnya juga makin tinggi, ya itu makin besar. Jadi ini sesuai dengan kesimpulan yang ada bahwasanya ketika seorang investor ingin mendapatkan hasil return yang tinggi, maka juga harus menghadapi dengan resiko yang juga lebih tinggi sesuai dengan apa yang sudah kami teliti. Jadi kurang lebih seperti itu dengan hasil simulasi yang kami dapatkan. Dan ya, untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui kelompok kami. Cukup sekian dari kelompok kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.